Ya Bapak Saudara, beberapa waktu yang lalu Pastor Arif diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Jadi harus urusan banyak ke luar negeri, khususnya di Asia Tenggara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk sebuah kepercayaan yang tentunya nggak mudah karena Pastor Arif harus membereskan banyak urusan administrasi juga berkenaan dengan beberapa gereja yang ada di Hong Kong, di Macau. Ya. Jadi Bapak Saudara harap didoakan dan didukung dan dimengerti karena beberapa waktu pastor tidak akan bersama-sama dengan kita karena Tuhan sedang memakai gerejanya. Amin. Tuhan sedang memakai gerejanya dan kita bersuka cita karena hamba Tuhan dipercaya oleh Tuhan. Nah, berapa banyak saudara diberkati oleh Tuhan? Bethlehemers, stay young and relevant. Ya, kalau saudara ketemu ada salah satu satpam di depan dengan guntingnya rambutnya yang baru gitu kan. Saya kaget juga loh, model baru Pak. Ya kan saya nggak mau ketinggalan Bu, ayo malu loh kalau jemaat ketinggalan. Satpam aja dia mau stay young and relevant gitu kan. Apalagi kita yang tahu kebenaran firman Tuhan dengan visi yang begitu jelas. Kita tetap mau stay young and relevant. Dan bulan ini Bapak Saudara tetap diingatkan kembali bahwa kita akan terus belajar tentang family ya karena salah satu nilai yang dibangun di gereja kita family is priority dan ini benar-benar harus ditangkap dengan baik karena misconception akan menyebabkan misapplication. Ya, kalau kita salah dengan konsep, maka kita akan salah aplikasi. Kalau salah aplikasi itu yang bisa jadi fatal dan banyak mempengaruhi kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu pada siang hari ini kita masih terus akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan. Pastor Arif minggu kemarin sudah menyampaikan tentang platform dasar. Ya, bagaimana sebuah dasar itu begitu penting sama halnya seperti dasar negara kita dalam rangka hari kesaktian Pancasila, kebangkitan kelahiran Pancasila. 1 Juni kemarin ya, dan banyak berbicara tentang bagaimana dasar negara itu nggak bisa dirubah karena kalau itu dirubah maka NKRI ini akan runtuh Bapak Saudara ya. Dan dengan begitu jelas pastor sudah menyampaikan ada dasar-dasar hukum-hukum dasar yang Tuhan sudah sampaikan kepada umat Israel pada waktu itu dan itu diringkaskan oleh Yesus di zaman Perjanjian Baru menjadi 2 hukum yang utama. Ya atau yang disebut dengan Great Commandment ya gitu bukan Great Commission. Kalau Great Commission itu amanat agung, tapi Great Commandment berbicara tentang mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu setara pentingnya Bapak Saudara. Nah, pagi hari ini kita mau melihat satu tema lagi yang berkenaan dengan ini yang your house my home. Berbicara tentang Tuhan kediamanmu itulah yang menjadi rumah kesukaanku. Kenapa Bapak Saudara? Karena di mana tuh ada Tuhan, di situ pasti ada damai sejahtera. Amin. Di mana ada Tuhan pasti ada solusi. Di mana ada Tuhan pasti kita akan mengalami kerajaan surga. Nggak mungkin kita bisa mengalami sukacita yang abadi tanpa kerajaan surga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, kedatangan Yesus yang ada di dalam dunia ini, dia datang mengemban sebuah misi, bukan saja misi keselamatan. Yesus bukan cuma datang untuk bisa mengampuni dosa kita. Yesus bukan cuma sekedar datang memberikan kepada kita masa depan atau surga pada dunia yang akan datang. Tetapi Yesus datang juga dalam sebuah misi, yaitu misi pembangunan kerajaan Allah di atas muka bumi. Mengapa kerajaan Allah harus ada di atas muka bumi? Kenapa Yesus datang untuk membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya? Membangun kerajaan Allah di dalam keluarga kita, Bapak Saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau di mana dia berada, kita pun berada. Kalau saudara baca dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan, Yesus bilang begini sama muridnya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada aku, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada aku. Aku akan pergi menyediakan tempat. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang membawa kamu ke situ. Karena di mana aku berada, kamu pun akan berada, saudara. Nah, kita biasanya baca ayat ini di mana? Sinar kasih. Tapi itu lebih dari ayat untuk disinar kasih. Karena tidak hanya berbicara nanti, tetapi bicara Tuhan tuh pengen ada di mana kita berada tuh dia ada, weh saudara. Dia mau selalu bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang paling mulia. Kita adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan dia. Sehingga Tuhan mau menikmati sesuatu yang baik itu bersama-sama dengan kita, saudara. Dia begitu rindu kalau saudara bayangkan. Kita perlu merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara.
Dia memilih sebuah negara untuk bisa membangun kerajaannya, Israel, namun Israel malah menyalibkan dia. Dan akhirnya Yesus memilih lewat Yesus Kristus gereja Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Nah saudara, saya mau mulai dengan kisah ini Bapak Saudara. Bahwa tidak kebetulan Yesus memiliki orang tua jasmani seorang tukang kayu. Enggak kebetulan. Kenapa rahim Maria yang pada saat itu bertunangan dengan Yusuf yang adalah seorang tukang kayu dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang bernama Yesus. Karena Yesus sudah dipersiapkan oleh Bapa untuk menjadi seorang pembangun, yaitu pembangun kerajaan Allah. Kerajaan surga di atas muka bumi ini. Enggak heran Bapak Ibu Saudara, saya enggak pernah akan berhenti berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang detail. Tuhan adalah Tuhan yang selalu punya tujuan. Termasuk siapa orang tua kita, dia selalu punya tujuan untuk memilihnya. Dan Tuhan gak pernah salah pilih, amin. Dia memilih Maria dan Yusuf untuk melahirkan Yesus. Karena pada ujungnya Yesus akan belajar banyak tentang hal menjadi seorang tukang kayu. Karena tukang kayu pada masa itu banyak produknya Bapak Saudara. Mereka juga membangun rumah. Karena di dalam rumah itu banyak-banyak produk kayu yang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Dan Yesus pada akhirnya begitu mengerti Saudara. Saya sangat mengerti kenapa saya lahir dari papa saya. Papa saya seorang pelaut Saudara. Banyak perjalanan hidupnya itu di laut. Kalau naik kapal itu bisa belasan jam, 20 jam. Saya baru mengerti itu, oh Tuhan terima kasih. Karena papa saya dan kami tinggal di atas laut rumahnya, jadi saya terbiasa dengan laut. Waktu saya diajak ke Ambon 7 tahun yang lalu, naik ferry 18 jam dari Ambon sampai ke Lake Sula pada waktu itu di Pulau Buru Bapak Saudara. 18 jam terombang ambing di laut Saudara. Saya lahir dari anak seorang pelaut, jadi saya gak takut sama laut. Menghadapi gelombang. Saya pernah satu kali mancing Bapak Saudara ya. Jadi bulan purnama kita iseng aja tuh bawa stereo speaker kayak begitu ya, taruh di perahu kecil. Terus kita dayung aja sama teman-teman gitu ya. Oh terus ikutin arus. Pelan-pelan tambah jauh. Tengah malam Saudara. Begitu bangun kaget perahunya kecil amat, lautnya gede bener. Gitu ya Saudara ya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan selalu punya tujuan Bapak Saudara. Tuhan selalu punya tujuan, makanya Yesus menjadi begitu terlatih. Dia sangat mengerti tentang bangunan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menempatkan dia di dalam sebuah keluarga. Sehingga dia dalam pengajarannya mengajarkan begitu banyak prinsip-prinsip tentang sebuah bangunan. Yesus berbicara menggambarkan dirinya sebagai batu penjuru. Yesus juga mengajarkan bagaimana kita harus membangun bukan di atas pasir, tetapi di atas batu. Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus membuat anggaran sebelum kita membangun. Ada banyak. Dan Yesus juga mengajar tentang dasar-dasar dari membangun. Bahwa sebuah bangunan tingginya, besarnya, itu sangat tergantung kepada kekuatan dasarnya Saudara. Jadi Yesus begitu fasih dengan semuanya itu, karena memang dia sudah ditaruh di lingkungan seperti itu Saudara. Nah pertanyaannya adalah bagaimana Yesus membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Mari kita lihat ayatnya, Matius pasalnya yang ke-16. Nah ini yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13, terusnya sampai 19. Saudara siap untuk ini? Saudara agak diem, tegang gitu, saya nggak tahu kenapa ya. Tapi bisa berasa hawanya di sini. Coba toel dulu sebelah kiri kanan, siap catat loh. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, engkau adalah Allah yang diurapi, engkau adalah yang diutus ya, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus atau Kefas. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Kalau saudara baca ada beberapa kali kalimat ini muncul di dalam perjanjian baru. Yesus berkata jangan ngomong dulu. Yesus berkata jangan muncul dulu. Kenapa Bapak Saudara? Karena Yesus tahu waktunya belum tiba. Amin. Nah Bapak Saudara yang kasih, kalau kita dengar percakapan ini. Yesus pada waktu itu bertanya, menurut orang-orang siapa sih saya? Dan yang hebatnya dia bertanya dan dia tunjuk secara personal, menurut kamu siapa saya Bapak Saudara? Dan Petrus dengan penuh keberanian, Simon Petrus pada waktu itu dan berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus yang diurapi saudara. Nah ini bukan satu hal yang biasa sebenarnya. Karena orang Yahudi, Petrus adalah seorang Yahudi asli, ya, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka nggak bisa terima bahwa Yesus adalah Mesias. Menurut orang Yahudi tradisi, Yesus itu adalah hasil perzinahan dan tidak layak untuk menjadi Mesias. Tapi Petrus dengan penuh keberanian, makanya Yesus bilang kepada Petrus, bukan kamu yang mengatakan itu tetapi Bapakku. Roh Allah Bapak Saudara. Roh Allah. Nah di sini kita melihat Bapak Saudara, bagaimana Kristus mulai membangun kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Apa yang Yesus lakukan? Bagaimana dia membangun? Poin saya yang pertama, bukan kata orang tetapi apa kata kamu. Yesus membangun kerajaan Allah dimulai dari pengakuan manusia. Yesus memulai membangun kerajaan Allah di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya dimulai dari pengakuan kita. Siapa Yesus untuk kita? Kenapa ini penting saudara? Karena di atas sebuah pengakuanlah kita akan membangun kehidupan kita. Karena apa yang kita bangun dalam kehidupan kita akan berdasarkan apa yang kita yakin. Conviction of our heart. Konviksi di dalam diri kita. Keyakinan di dalam diri kita. Makanya Yesus bilang di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku di atas kepercayaan kita lah. Di atas pengakuan kita lah. Akan berdiri kehidupan kita saudara. Apakah engkau sungguh-sungguh menerima dia sebagai Kristus, Mesias? Ini penting karena akan menentukan bangunan hidupmu. Ini penting karena akan menentukan kesehatanmu. Ini penting akan menentukan pengaturan waktumu. Ini penting karena akan menentukan bagaimana etos kerjamu. Ini penting karena berdasarkan pengakuanmu lah engkau akan membangun hubungan-hubunganmu. Karena berdasarkan pengakuanmu lah engkau akan membangun usahamu. Dan berdasarkan kepercayaanmu, pengakuanmu lah engkau akan membangun keluargamu. Ada orang bilang begini, dari gereja lain bukan di sini. Karena dia setiap tahun, ini benar Bu, benar ya, bukan ngejek, bukan. Ada orang bilang begini, karena setiap tahun ada pengakuan dosa, ya. Jadi setelah pengakuan dosa, dia bersih. Nah, untuk bisa pengakuan dosa untuk waktu yang akan datang, dia mesti berdosa lagi. Jadi dia pacarin orang, walaupun dia udah punya istri, supaya nanti bisa pengakuan dosa lagi. That is belief, saudara. Itulah yang dia akui. Itulah yang dia percaya. Dia sangat berbahaya. Makanya Yesus harus pastikan bahwa kita mengakui dia, kita menerima dia. Dia adalah Mesias yang diurapi oleh Allah, yang datang dipakai oleh Tuhan membangun kehidupan kita, saudaraku. Di atas pengakuan kita lah kehidupan kita dibangun. Siapa Yesus yang saudara akui hari ini? Apakah dia Tuhan dalam hidupmu? Apakah sungguh-sungguh Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki engkau berkuasa atas hidupku? Tuhan, sak dompet-dompetku sudah saya baptiskan Tuhan. Loh, ada orang baptis dompetnya dititipin, kenapa takut basah? Padahal dalam hati, saya gak mau serahkan keuangan saya, gitu maksudnya. Siapakah Yesus itu? Saya lagi renung-renungkan Bapak Saudara, katanya kan Yesus maha tahu dan kita percaya dia maha tahu, betul gak? Kira-kira dia tahu apa yang ada di dalam hati murid-muridnya? Dia tahu. Tapi dia harus tanya, karena pengakuan itu penting.
Makanya kenapa waktu kita terima Yesus, kita harus mengaku dengan bibir mulut kita. Karena Roma mengatakan itu, Roma 10 ayat 17 ya. Barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dia akan diselamatkan. Apa pengakuan saudara tentang Yesus pada pagi hari ini? Apakah dia Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah dia Mesias? Apakah dia Kristus yang diurapi oleh Allah, datang menyelamatkan kehidupan kita? Apakah dia layak untuk dipercaya? Apakah sudah sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya tahu badai sedang datang dalam hidup saya, tapi aku percaya kepada kuasa-Mu. Karena Engkau adalah yang diurapi untuk melakukan pertolongan. Engkau yang diurapi untuk melakukan misi penyelamatan. Engkau yang diurapi untuk membangun kehidupan saya. Tuhan, walaupun keluarga saya sekarang mulai berantakan, saya nggak ngelihat ujungnya kemana. Tapi karena Engkau adalah Kristus, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau berkuasa atas setiap keadaan yang saya hadapi. Apakah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Cara Yesus membangun, dia mau dengar pada pagi hari ini. Bukan kata orang. Oh, dia nabi si A, dia nabi si B. Jangan-jangan Yesus cuma merupakan salah satu nabi dalam kehidupan kita. Makanya kita nggak bertobat-tobat. Makanya kita nggak mau ikutin ajarannya seluruhnya. Kalau sampai itu yang terjadi, kita nggak akan mengalami kerajaan Allah, saudara. Yang kedua, Bapak Saudara, ini yang seru ya. Objek bangunan Yesus adalah gereja. Objek bangunan Yesus adalah gereja. Dan perhatikan, ini bukan gedung gereja. Karena Yesus berkata, I will build my church. Aku akan bangun gerejaku. Aku akan bangun jemaatku dalam bahasa aslinya. Jemaatku. Jadi objek bangunan Yesus adalah jemaat atau eklesia atau yang diterjemahkan gereja dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus bangun itu orang. Yang Yesus itu concern itu orang. Lebih daripada gedung. Puji Tuhan kita punya gedung karena di gedung kita bisa latihan kor. Karena di gedung kita bisa latihan musik. Karena di gedung kita bisa latihan nyanyi. Karena kita di gedung bisa latihan angklung. Di gedung kita bisa belajar Alkitab. That's good, saudara. Tapi bukan itu fokusnya. Yesus membangun manusia yang ada di dalam gedung. Itu tujuannya, saudaraku. Makanya kenapa kita begitu concern di gereja ini dengan life group. Karena manusia adalah sasaran pembangunan Yesus. Manusia adalah sasaran pembangunan Yesus, saudara. Saudaraku, sehingga kita harus patahkan setiap pemikiran. Kita harus kalahkan setiap pola pikir yang berkata kalau ibadah itu sah jika di gedung gereja harus ada mimbar, harus ada tanda salibnya. Kalau di ruko itu enggak sah tuh. Kalau di sekolah enggak sah tuh. Itu sah, saudara. Karena yang bikin sah sebuah ibadah, perhimpunan orang percaya atau jemaat itu bukan tempatnya, tetapi perkumpulan orangnya. Amin, saudara. Jadi saudara jangan heran, karena gereja kita akan terus berkembang. Kita akan punya ekstensi di Bogor Selatan, kita akan punya ekstensi di Bogor Utara, kita akan punya ekstensi di Bogor Barat. Di mana-mana kan, di mana Tuhan akan memanggil kita untuk membangun gerejanya. Membangun tubuh Kristus yang luar biasa. Wow, saudara, tidak ada yang bisa membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak terbatas kepada gedung, kita tidak terbatas kepada musik, kita tidak terbatas kepada kursi yang nyaman, enggak. Karena yang Tuhan mau bangun adalah eklesia. Oleh sebab itu saya juga mau mempersiapkan Bapak Ibu Saudara, bahwa pada Juli tanggal 9 yang akan datang, kita sudah akan mulai live teens akan dipindahkan ke Sekolah Tunas Harapan. Ya, bukan karena apa-apa, tetapi karena supaya mereka punya space yang lebih nyaman untuk bisa bertumbuh dan berkembang bersama-sama dalam pelayanan. Gereja akan sediakan transportasi, kita akan usahakan shuttle supaya itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita begitu concern dengan manusia, Bapak Saudara. Makanya kenapa yang berdiri di sini juga harus dimuridkan. Karena pembangunan yang sesungguhnya, maksud dan tujuan Tuhan adalah gereja atau eklesia. Dan melalui setiap orang percaya, Yesus sedang membangun tempat kediamannya, kerajaannya di dunia ini. Dia sedang membangun melalui saudara dan saya kerajaannya, kediamannya di dunia pendidikan, di dunia agama, di dunia politik, di dunia bisnis, di dunia entertainment, di dunia media, dan di dunia keluarga. Dia sedang membangun melalui
secara khusus pada pagi hari ini. Karena kita dalam konteks keluarga Bapak Saudara. Apa peranan kita? Apa yang kita harus lakukan untuk bersama-sama dengan Yesus membangun dunia keluarga kita. Tuhan sudah menetapkan setiap kita di dalam keluarga kita. Setiap porsi di dalam keluarga. Setiap peran di dalam keluarga. Dan sepanjang bulan ini saudara akan sering dengar ini. Peranan, tatanan keluarga ilahi. Apa dan bagaimana kita harus hidup sebagai sebuah keluarga. Mari kita akan lihat dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Ini ayat-ayat yang biasa kita baca. Tapi saya mau mengajak saudara untuk refresh kembali. Bahwa sebenarnya ketika kita membangun bersama-sama dengan Tuhan. Karena tujuan Yesus dikatakan tadi adalah membangun gerejanya, membangun manusianya. Maka kita pun akan membangun apa yang Yesus bangun. Amin. Dengan apa? Dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dengan peranan kita masing-masing. Nah Bapak Saudara, ini adalah peranan-peranan di dalam firman Allah. Bagaimana kita bisa membangun manusia di sekeliling kita dengan peranan kita masing-masing. Mari saya ingin mengajak para istri untuk membaca dulu yang pertama. Istri-istri katakan amin. Kurang semangat saudara ya. Karena saudara udah lihat bacaannya sih ya. Jadi kurang semangat kayaknya. Ayo para istri katakan. Nah, mari saya persilakan baca yang istri yang pertama ya. Bukan istri yang pertama kedua bukan. Yang pertama-tama istri yang baca karena urutannya istri dulu masalahnya ya. Oke, mari baca 1, 2, 3. Hai. Saudara kedengaran seperti ikan piranha lagi makan. Hai istri. Bagaimana seorang istri bisa membangun kerajaan Allah? Tunduklah kepada suami. Oh, jadi bukan pelayanan di gereja ya rupanya ya. Nah, itu bukan gak penting, saudara. Itu ada porsinya sendiri. Tetapi istri tunduklah kepada suami. Hupotasso namanya. Apa Bapak Saudara? Hupotasso. Saya lagi bertanya-tanya, kok ini muncul istri dulu ya, bukan suami dulu ya? Kemungkinan ini yang paling susah. Istri tunduk kepada suami itu yang mungkin agak lebih susah, saudara. Tapi dijelaskan di sini tunduklah kepada suami. Nah, yang kedua coba suami-suami baca. 1, 2, 3. Nah, kalau yang pertama tadi bisa diplesetin. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Itu bisa diplesetin saudara. Begitu ditegur, ibu gak boleh kayak begitu. Loh, pastor itu kan firman Tuhan. Yang mana firman Tuhannya itu? Tanduklah suami, enggak salah baca, tunduklah suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kata kasih yang dipakai itu adalah agapau. Jadi jangan lupa suami-suami, kalau mengasihi istri itu harus ada angpau. No, joking. Agapau, contohnya yang paling jelas, contohnya yang paling praktis adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Karena kata yang dipakai kasih itu sama-sama agapau. Jadi kalau seorang suami bertanya, bagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikianlah engkau harus mengasihi istrimu. Saya nggak ngerti itu gimana caranya. Rasanya saya udah kerja dari pagi sampai malam, banting tulang, banting kasur, banting diri dan selain sebagainya gitu ya. Udah, apalagi lihat bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kristus berkorban bagi jemaat. Kristus mengampuni jemaat. Kristus menerima jemaat. Amin Bapak Saudara. Tidak mengasihi yang lain lebih daripada istrimu. Halo istri-istri. Tidak mengasihi, hai suami-suami, tidak mengasihi yang lain lebih daripada istrimu. Hobimu kek, pekerjaanmu kek, usahamu kek, apalagi piaraanmu. Banyak ada beberapa yang kalau pergi di rumah kan piara burung, piara ayam kate maksudnya gitu ya.
pergi dinas keluar kota. Tiap hari telepon, "Mah, ayam udah dikasih makan belum?" Istrinya nggak pernah ditanya, ayamnya ditanya. Coba tanya bapak-bapak, yang ditanya lebih banyak apa coba? Yang berikutnya saudara, bagaimana kita bisa membangun kerajaan Allah, membangun orang-orang di sekitar kita dalam peranan kita. Anak-anak, mari lihat ayatnya, Efesus pasal 6, ayat 1 sampai ayat 3. Yang merasa anak, yang merasa anak. Mari baca bersama, termasuk saya, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Yang mana janjinya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Yang mau panjang umur dan bahagia angkat tangan. Hormati orang tua dan taati orang tua. Kata taati itu berbicara tentang perhatikan dan dengarkan. Taruh perhatian. Kalau orang tua lagi kasih nasihat, itu bukan radio yang lagi nyala, bukan. Karena dulu saya begitu. Rumah di atas laut. Jarak 50 meter apa 75 meter tuh pelabuhan di sana. Sore-sore suka main di sana di pelabuhan bagi saudara. Jadi mama saya sore-sore teriak, nah, mandi. Saya bilang teman saya tuh radio lagi nyala, radio lagi nyala. Siaran sore maksudnya saudara. Kan ada siaran pagi, siaran sore. Nah. Firman Allah katakan perhatikan dan dengarkan. Taruh perhatian pada apa yang dikatakan oleh orang tua. Saudara. Ini gak ada batasnya loh saudara. Taruh perhatian. Taruh perhatian. Dan ada kata temau atau menaruh nilai. Hormati itu kata dasarnya itu menaruh nilai. Seberapa bernilainya orang tua bagi kita. Nah, saya ketemu dalam sebuah artikel tadi malam. Ada 6 cara menghormati orang tua yang sangat praktis. Dan kalau saudara adalah anak, saya anjurkan saudara untuk catat ini baik-baik. Ya, karena saya sudah catat ini bagus banget ya. Yang pertama, menghormati orang tua dengan cara mengampuni orang tua. Orang tua adalah manusia gitu kan. Ya. Yang juga punya salah, itu udah pasti saudara. Enggak gampang bagi saya untuk melupakan sabetan rotan mama saya. Saya pernah di rotan karena saya berantem sama Herman waktu kecil. Herman yang main keyboard di sini tuh saudara. Wah gitu kan ya. Papa saya datang pegang rotan di belakang. Puh gitu saudara. Dan dulu hobi saya kan nyuri uang orang tua saudara ya. Loh saudara kok kayak ngeledek gitu, benar. Papa saya gajinya 140.000, saya sekali nyuri 100.000. Dan selalu ketahuan, itu yang anehnya saudara. Padahal itu bukan uang papa saya. Jadi papa saya harus ke Batam, dia pungutin tuh uang kayu karena kerja dengan papa angkat saya. Uang kayu itu dibayar. Satu koper bawa pulang tinggal saya intip aja tuh. Kan dulu kopernya pakai nomor bener gak? Yang segi 4-nya ya, segi 4 pisan itu mah. Wah nomor berapa nih, nomor berapa? Antar papa saya pergi, saya ambilin, besok saya traktir teman makan di sekolah. Termasuk cici-cici saya traktir. Terus mereka pulang dengan bangga, "Mah kita sudah makan di sekolah." "Makan apa?" "Tadi si anak beli makan tadi." Saudara ya, pernah sekali ketahuan. Dari sekian kali ketahuannya, ini yang saya mau cerita satu kali. Karena ini yang sulit dilupakan waktu itu. Tapi saya udah gak sakit hati sih. Herannya tuh begini loh saudara. Jadi udah nyuri, duitnya kan udah dipakai tuh 10.000, masih ada 90.000. Digulung, pakai karet, saya selipin di atas kamar mandi. Kamar mandi itu kan banyak bara kayu-kayu gitu kan di kampung ya. Saya selipin. Tikus tuh hebat loh. Jadi malamnya udah tidur bangun pagi, begitu saya bangun pagi saya lihat papa saya udah duduk begini. Wap, berarti ketahuan tuh. Terus belum lagi saya lihat ada duit yang dieperin gitu. Kayaknya dari bak mandi itu jatuh. Sama tikus jatuhnya ya. Jadi ketawanya sama tikus.
Papa saya ambil rotan, oke. Mama kamu aja kalau melindungi kamu, papa sabet katanya gitu. Dulu saya pakai rok, saudara belum pernah lihat saya pakai rok. Jadi saya pakai rok ya, papa saya kalau sabet anak tuh dia enggak langsung sabet. Angkat roknya, ada belakang sana. Dia sabet saudara, itu berdarah. Di paha sini saya saudara. Itu susah untuk dilupakan. Tapi ketika mengerti firman Allah, menghormati orang tua, salah satunya adalah mengampuni mereka. Nah itu kan karena kesalahan sendiri. Ampuni orang tua kita. Yang kedua, anak-anak dengarkan ini. Katakan yang baik tentang mereka. Katakan yang baik tentang mereka. Orang tua berantem jangan diceritain di luar. Papa suka pukul mama. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Yang ketiga, hargai mereka di muka umum ataupun secara privat, saudara ya. Hargai. Ngomong sesuatu yang, kenapa? Saudara, karena orang tua itu senang ya waktu mereka dengar dampak apa sih kehidupan mereka yang sudah berdampak dalam kehidupan seorang anak. Saya suka bilang sekarang, mama saya, terima kasih ya Ma. Dulu kelas 3 SD udah mesti tumbuk cabe. Kelas 6 udah mesti cuci baju. Pakai tangan saudara. Baskomnya gede-gede aluminium zaman dulu. Terima kasih. Kalau enggak itu saya enggak hari ini sekarang. Orang tua bangga mendengar bagaimana dampak kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita sebagai anak. Yang keempat, cara menghormati orang tua. Minta nasihat. Jangan sok tahu. Udah keputusan, kepentok, jalan buntu, baru minta nasihat. Itu bukan minta nasihat. Itu ngasih tahu namanya. Ada perbedaan antara minta nasihat dan kasih tahu. Ya, Pak, saya udah beli mobil. Itu mah ngasih tahu. Pak, saya pengen beli mobil, kalau menurut Papa bagaimana ya Pak? Gini. Oh gimana? Saudara ngerti maksudnya? Sama sih. Dengan orang-orang yang ada di atas kita, ya, ada saatnya kita memang harus izin. Minta izin itu bukan ngasih tahu, bukan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Yang kelima, beri dukungan atau support saudara. Berikan support, ada masanya orang-orang tua kita lagi down. Ada saatnya mereka lagi susah, ada saatnya mereka lagi gelisah, ada saatnya mereka lagi berduka saudara. Saya ingat waktu papa saya, adik saya, kokonya Herman, jatuh sakit 3 minggu ada di rumah sakit Gelin Tan Tock Seng di Singapura. Dan papa saya kaget menerima kabar tentang virus yang ada di otaknya. Dan setiap pagi karena merasa susah, dia berdiri di jendela dan di rumah cici saya itu lantai 6 saudara. Jadi papa saya berdiri di balik jendela lantai 6. Terus saudara saya bilang, nah hati-hati nak jangan sampai si papa loncat, jangan sampai papa loncat katanya gitu kan ya. Karena saking stresnya mendengar kabar tentang adik saya karena papa saya baru menyerahkan usaha kepada dia, saudara. Dan akhirnya saya harus bilang sama papa saya harus peluk papa saya, Pak, Tuhan pasti akan berikan kesembuhan, Tuhan pasti akan tolong kita untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Cuman dipeluk gitu aja nggak usah ngomong aja dia udah nangis, saudara. Dan di situ ada kekuatan yang baru lahir. Kapan terakhir kali kita memberikan support kepada orang tua kita? Mama saya sedang sakit sampai hari ini di Singapura. Bulan kemarin saya tengokin hampir setiap bulan. Dan waktu saya pulang, karena saya agak padat jadwalnya, jadi hampir 5-6 hari saya nggak telepon. Begitu saya telepon, papa saya bilang gini, kalau pulang jangan lupa orang tua masih di sini ya, katanya. Oh iya, Pak. Perlu support, saudara. Yang keenam, memberi bagi orang tua. Kalau saudara mampu, cukupkan orang tua, saudara. Bukan bicara tentang nilai, tetapi itulah peranan kita dalam membangun orang tua kita, dalam membangun keluarga kita. Saudara, akibat dari kehidupan atau keluarga ya yang kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dibangun di atas kebenaran firman Allah. Tuhan sudah berbicara kepada istri, Tuhan berbicara kepada anak, Tuhan berbicara juga kepada suami. Dan untuk orang tua ada ayat yang keempat dari kitab Efesus pasal yang ke-6 dikatakan begini, dan kamu bapak-bapak
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebenarnya ayat ini bukan saja ditujukan kepada bapak-bapak, tetapi dalam konteks Romawi pada waktu itu, bapalah ada satu frase yang disebut dengan the power of the father. Bapak yang memegang kekuasaan di dalam keluarga, makanya ditulis oleh Rasul Paulus di sini adalah bapak-bapak, tapi ini sama untuk ibu juga. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan dengan kata-kata yang mengutuki. Jangan dengan kata-kata yang kasar. Jangan dengan kutukan-kutukan, sumpahan-sumpahan yang akhirnya menimbun sakit hati di dalam hati anak, saudara. Ada seorang anak sampai hari ini. Gak ada di sini lagi orangnya. Ada di luar sana. Ini benar ceritanya ya. Sampai hari ini dia gak pernah lupa. Dia gak pernah buang dari pikirannya bahwa orang tuanya pernah sekali masa memanggil dia gentong. Itu sakit hati loh Bapak Saudara. Menimbulkan amarah sehingga kepahitan tumbuh Bapak Saudara. Itu yang luar biasa Bapak Saudara. Ayat yang kelima dari Efesus pasal 6 berbicara kepada hamba-hamba atau doulos. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ini bicara kepada staf, ini bicara kepada karyawan, ini bicara kepada pegawai toko, pegawai kantor, siapapun yang pada hari ini adalah hamba terhadap seseorang. Tuhan berfirman kepada kita, kalau kita ingin membangun manusia yang ada di sekeliling kita, termasuk bos kita, termasuk orang-orang yang kerja bareng-bareng dengan kita. Kalau engkau mau membangun kehidupan mereka seperti perintah Tuhan Yesus. Karena melalui kita Tuhan mau membangun kerajaannya. Maka ini yang engkau harus lakukan. Engkau harus taat dan melayani dengan tulus. Takut dan gentar akan Tuhan. Melayani bukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Walaupun Pastor Arief beberapa hari ini gak ada di gereja. Gak ada di kantor. Dia gak tahu apa yang kami lakukan. Tapi saya tahu ada dua mata yang memandang senantiasa, yaitu Tuhan. Amin Bapak Saudara. Layanilah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia saudara. Nah apa akibat dari orang-orang yang dibangun di dalam kebenaran Allah? Apa akibat kalau kita membangun kerajaan surga di sekeliling kita dengan semua peranan-peranan yang disebutkan di dalam firman Tuhan tadi. Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, tiga hal yang akan terjadi kalau kita ikut membangun kerajaan Allah di sekeliling kita sesuai dengan peranan-peranan kita. Yang pertama, tidak akan ada kematian di dalamnya. Saudara, apa yang kita bangun, apa yang kita lakukan, itu akan mendatangkan kehidupan. Walaupun itu penuh dengan pergumulan dan kesulitan, tapi Tuhan pasti, Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Yang kedua, kehidupan itu akan menjadi kehidupan kunci yang membukakan berkat bagi orang lain. Membukakan pintu surga untuk orang lain. Yang ketiga, kehidupan tersebut akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku, saya mau katakan pada pagi hari ini, lakukanlah bagian kita. Lakukanlah peranan kita. Apakah saudara seorang suami, seorang istri, orang tua, atau anak, atau saudara adalah seorang hamba. Lakukan bagian kita dan lihat Tuhan akan membangun kerajaannya di atas kehidupan kita di mana kita berada. Amin Bapak Saudara. Saya mau tutup dengan satu cerita Bapak Saudara. Dari bulan Januari akhir sampai hari ini. Saya pernah katakan ini kepada saudara 2 bulan yang lalu. Ya, itu masalah dalam keluarga kami datang silih berganti, enggak selesai. Sampai hari ini saudara. Januari, ponakan 2 orang masuk rumah sakit. Pertama masuk 1,
Hari kedua tambah satu lagi. Di rumah sakit yang sama di Tanjung Pinang. Bulan Februari mama saya ketahuan sakit. Maret ketahuan bahwa dia punya tumor di usus besarnya dan harus dioperasi. Setelah operasi tumor ketahuan mama saya punya sakit kanker stadium 4 di levernya. Dan waktu berjalan terus berobat masih sampai hari ini masih ada di Singapura. Bulan kemarin minggu ketiga saya dapat kabar adik saya persis di bawah saya, kakaknya Herman, mengalami musibah. Kapal yang dia buat sendiri itu kapal pribadinya yang mengangkut barang dagangan dari Tanjung Pinang menuju ke kampung saya. Itu dihantam badai dan itu karam semua bersama-sama dengan barang-barang dan kapalnya pun hilang, saudara. Dan 2 minggu ini juga keponakan saya yang di Bogor juga sakit silih berganti. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan bilang begini sama saya. Kamu pasti menang. Kamu pasti menang dan kamu harus katakan ini kepada keluarga kamu. Kamu pasti menang. Dan dalam doa saya bilang sama iblis begini. Engkau tidak akan mengganggu saya. Aku tetap akan khotbah, aku tetap akan doakan orang sakit, aku tetap akan melayani di gereja, aku akan tetap melakukan panggilanku. Enggak akan terkecohkan. Mama saya sedang sakit. Tapi saya yakin dan percaya untuk itulah kita dipanggil. Dan saya tulis di dalam grup keluarga kami, saya rentetin kejadian dari akhir Januari, bagaimana paspor saya kerendam juga, ya, kemudian ditilang juga di Jakarta, bla bla bla. Saya urutin, saudara. Saya bilang, ini lagi gelombang lagi cukup kencang, silih berganti. Yang pertama, kita harus tetap percaya Tuhan berkuasa di atas semuanya. Karena iblis itu cuma untuk mengalihkan perhatian. Adik saya telepon, Cek, di rumah ada setan. Makanya kapalku karam, Cek, katanya gitu. Papa saya telepon, ini di rumah Cici juga di Singapura ada penampakan, katanya gitu. Oh, setan ada. Saudara percaya setan ada? Dia ada, tapi dia gak akan menghancurkan hidupmu. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan aku berbicara kepada setan, engkau tidak akan pernah menghancurkanku. Karena ada kerajaan sorga yang sedang kita bangun di dalam keluarga kita. Amin, saudara. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara bersuka cita dengan firman Allah. Dia sangat luar biasa. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita yang berharap kepadanya. Karena kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Jika saudara membangun kerajaan Allah, dimanapun kita berada, apapun peranan kita, maka kita akan melihat kemenangan, kemenangan, kemenangan. Tuhan akan lepaskan kuasa itu di dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang mencemooh saudara dan mentertawakan saudara. Ih, ke gereja tapi kok kayak begitu. Ih, ke gereja tapi kok masalahnya silih berganti. Katanya percaya Tuhan. Terus mereka seolah-olah mencemooh seperti Daud dicemooh. Mana Tuhan kamu kok gak ada pertolongan? Saudara perlu jawab mereka orang-orang yang seperti ini. The story is not yet end. Kisahnya belum selesai. Tuhan masih akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara yang percaya kepada Tuhan dan saudara yang mau berkomitmen pada pagi hari ini bersama-sama membangun kerajaan Allah, bersama-sama membangun apa yang Yesus bangun di atas muka bumi ini sesuai dengan panggilan kita dan peranan kita masing-masing. Saya mau mengundang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau, yang gak mau gak apa-apa. Saudara bangkit berdiri karena kita mau terima impartasi dari Tuhan pada pagi hari ini. Dia akan berikan rohnya yang kuat, yang hebat, yang dahsyat diberikan kepada kita. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan pagi hari ini, angkat tanganmu kepada Dia dan mulailah berkata-kata kepada Dia, Tuhan terima kasih buat kuasa-Mu, Tuhan terima kasih buat kerajaan-Mu, Tuhan terima kasih buat firman-Mu, Tuhan terima kasih buat janji-Mu, sebab tidak akan goyah. Kerajaan Allah tidak tergoyahkan, kerajaan Allah tidak terkalahkan, tidak akan ada kerajaan Allah tergoncangkan. Yang ada adalah kemenangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bagi seluruh sidang jemaat pada pagi hari ini yang berdiri dan menyatakan komitmen mau membangun bersama-sama dengan Kristus, mau membangun bersama-sama dengan kebenaran Allah untuk bisa melihat kerajaan Allah semakin diperluaskan. Aku impartasikan roh-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan setiap bapak-bapak, kuatkan setiap hati suami dan istri yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang berusaha mencoba belajar untuk hidup taat dan menghormati orang tua. Tuhan berkati dan Kau juga memberkati semua anak-anak-Mu yang bekerja di perusahaan-perusahaan, yang bekerja melayani di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan teguhkan kami, Engkau akan kuatkan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Silakan duduk Bapak Saudara.